Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, mantap jiwa. Bisa jadi tuh agama tuh hanya Tuhan tuh hanya hasil imajinasi manusia ya. Tiba-tiba dia mimpi, oh itu bukan hamil karena laki-laki guys, dia hamil secara ajaib. Atau Kalau Anda ingin menjadi seorang yang ateis, oke, kembali lagi di segmen anak yang hilang. cari jalan pulang. Masih dalam rangka mencari jalan pulang, kita akan mengajak orang untuk hilang. Tidak, ini bukan untuk hilang, ini untuk mencari suatu kebenaran. Jadi apakah itu kebenaran? Nah, karena tadi sudah dilemparkan apa itu kebenaran, topik yang bakal kita bahas hari ini yaitu soal kenapa sih orang bisa jadi ateis. Kan kita bertanya-tanya, kita sebagai yang Yang apa? Ateis enggak? ya, kita sebagai seorang penganut kepercayaan enggak? tertentu, dan kita bertanya-tanya kenapa sih orang tuh bisa menjadi ateis atau enggak. Penonton semua di sini kadang-kadang bertanya, kok ada orang yang misalnya di nggak percaya Tuhan? ya nggak percaya di tempat tongkrongan gitu, wah saya tidak mau pergi ke tempat ibadah gitu-gitu. Kenapa sih, kenapa? Ya, karena emang nggak ada kali. Nggak, yang pertama itu kenapa orang bisa menjadi ateis ya menurut sumber yang kita dapatkan. Yang pertama itu banyak orang tuh pada zaman itu mencari kebenaran dan imannya akan Allah. Memang udah jadi naluri untuk manusia mencari tahu apa yang nggak dia tahu. Nah, dalam pencarian itu orang nyari kan, lagi nyari. Ya, bisa ketemu bisa enggak? Bisa jadi dia nanya orang yang tepat atau nanya orang yang nggak tepat. Jadi bisa hilang juga, bisa lurus juga. Nah ini mungkin berkaitan juga nih sama yang kemarin kita bahas nih soal 7 tahap perkembangan iman. Nah kalau menurut lo ini di tahap mana nih orang-orang yang kayak gini? Tahap pencarian ya berarti mau seharusnya di usia-usia remaja. Remaja ya, kayak berapa tuh? 18 sampai 23 sampai 25 itu ya? Yang rentan. Temen-temen gue yang masih teenager itu banyak banget yang nanya kayak gitu sih Kak. Beneran loh. Nanya gimana? Ada yang masih ragu dengan agama dia yang dia terus dia belajar dengan spiritualis agama lain. Akhirnya malah meragukan, oh ya ada enggak gitu. Karena dia jadi pusing gitu ya. Karena dia melihat satu kepercayaan tertentu, wah hanya imajinasi. Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi tuh agama tuh hanya Tuhan tuh hanya hasil imajinasi manusia ya. Bisa jadi. Ada contoh? Nggak usah disebutkan. Misal ada yang orang 3 hours later. mimpi sesuatu gitu kan. Mimpi itu dianggap sebagai wahyu ilahi. Jadi dia melaksanakan tindakannya berdasarkan mimpi yang terima. Misalnya ada cowok. Stop. Sebentar dulu. Nah, tadi kan kita bilang kan kenapa saat pencarian itu tersesat kan. Nah, tersesatnya itu yang pertama nih, gara-gara faktor imajinasi tadi. Contohnya nggak jadi. Bentar. Nah, ini gue sih memposisikan misalnya gue jadi ateis ya, kayak yang tadi gue bilang kayak agama tertentu ini dia hanya dari imajinasi. Jadinya sebagai sudut pandang seorang ateis, dia bakal menganggap semua Produk agama itu imajinasi. Coba ya, misal ada cowok ya, dia punya pacar atau tunangan lah. Nah, tunangannya tiba-tiba hamil gitu kan. Terus dia mau pisah kan, mau putus, udah mau cerai aja, ngapain sih udah hamil gitu. Tiba-tiba dia mimpi, oh itu bukan hamil karena laki-laki guys, dia hamil secara ajaib. Atau dinikahi tuh siapa? Bisa jadi si cowoknya tadi tuh cuman bucin aja, saking bucinnya terus dia skizofrenia gitu kan. Wah mimpi ketemu malaikat. Gak apa-apa pak, yang punya si cowoknya itu kok nggak bakal nuntut. Nah mungkin dari sudut pandang seorang ateis, wah itu nggak rasional, nggak rasional banget. Ada perempuan tiba-tiba hamil nggak ada. Stop. Sudut pandang ateis kan kita nggak ateis ya. Sudut pandang. Kalau nggak percaya sambil KTP lo masih ada tulisannya itu. Nah mungkin pertama itu imajinasi yang kayak gitu ya, dan dia mempertanyakan itu. Tapi tergantung iman kalian masing-masing ya. Ini yang nonton, kalian boleh percaya boleh enggak. Tapi ini kita melihat ini dari sudut pandang ketika kita menjadi seorang yang ateis. Kenapa sih jadi ateis tuh gitu kan? Kita mau bedah ini. Terus yang kedua itu faktor emosi. Ini kalau gue punya contoh misalnya nih ya, kayak gue pengen ujian nih. Wah saya berdoa terus nih kita malam nih, berdoa terus, pas ujian nilainya jeblok. Terus dia, wah kenapa saya sudah berdoa setiap hari tapi ujian saya masih jeblok. Terus akhirnya dia berefleksi, oh
saya nggak belajar. Akhirnya dia belajar terus. Masih Tapi lama? Enggak. Dia belajar terus sampai 2 terus pas ujian, wah dia ranking 1 dan diterima di universitas yang bagus. Wah anjir. Akhirnya dia kayak lebih mengandalkan diri sendiri itu. Mengandalkan diri sendiri dan wah ini kemampuan gue bisa. Dan itu situ ada kesombongan di situ. Ini terus kembali nggak percaya pada Tuhan gitu. Wah, Tapi nilainya bagus, Cok. iya sih. Setelah dia berdoa jadi bego, Bener, make sense. iya kan? Make sense. Tapi menurut gue, ini tadi sudut pandang ateis ya. Sudut pandang ateis kayak gitu. Tapi dari menurut gue, berdoa itu juga harus diimbangi dengan usaha belajar. Kalau dia mau sama-sama negatif terus jadiin positif. Misalnya ya gitulah, pokoknya harus imbang. Jangan lu cuman 201 lu nggak belajar, kecuali lu anaknya Albert Einstein gitu, punya Tapi IQ. kalau udah belajar nggak pakai berdoa udah bagus, ngapain pakai berdoa? Jadi 2 kali kerja dong. Iya toh? Iya. Kalau berdoa aja jelas nggak mungkin, nilainya jelek, bego ya kan? Belajar aja bisa. Gue setuju sama pendapat lu, tapi kita balikin ke teman-teman sendiri. Kami tidak mengajak Anda untuk tidak percaya. Tapi harus capek-capek kan? Tapi ya 2 kali kerja loh. Iya. Tapi itu mohon maaf, terserah penonton. Mungkin nanti bisa ada kolom komentar men-sharekan pengalamannya. Oh iya saya benar gitu-gitu. Tapi kalau ternyata udah belajar, masih nilainya sini jelek, nggak belajar nggak berdoa, tapi udah belajar nggak berdoa nilainya jelek, artinya ya emang bego. Iya, dikembalikan lagi. Berdoa juga percuma gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada kesalahan moral. Nah, kesalahan moral itu seperti yang tadi dibilang kan, bahwa bentuk kesombongan bahwa dia saya sudah bisa tanpa berdoa, meskipun dia sukses, tapi akhirnya dia nggak percaya. Nah terus kayak mungkin di zaman sekarang tuh ada manusia mungkin yang pintar banget, super genius, bahkan ada beritanya bahwa di Cina tuh mau membangkitkan manusia yang hidup yang mati. Beneran ada? Ada beritanya dirilis dari detik.com bahwa laboratorium di Cina ingin membangkitkan orang mati. Apakah mereka itu baca metodenya lazim disebut dengan cryogenic, tapi udah berhasil belum ya? Belum ada berita lagi sih. Tubuh yang sudah meninggal disimpan dalam kontainer stainless mengandung nitrogen super dingin. Tapi Cina juga kan ada bikin matahari baru, kabarnya gimana tuh? Nah, dari ada tokoh-tokoh yang seperti itu, akhirnya orang-orang yang tadinya udah sakit hati, terus dia udah makin nggak percaya lagi bahwa ada kekuatan manusia tuh yang bahwa siapa udah hebat gitu. Nah terus ini yang terkadang masih gue pertanyaan juga sih. Nah ini soal masalah kejahatan dan penderitaan, bahwa kita bilang bahwa Tuhan itu maha baik, maha adil, maha pengampun dan sebagainya. Tapi kenapa di bumi ini masih ada aja kejahatan gitu? Jadi kenapa? Ya karena Tuhannya nggak ada. Kenapa? Jawab. Ini tugas Anda. Ya ini kan kita sudut pandang ateis. Gimana? Ya kalau menurut saya ya benar sih. Kenapa Anda memilih menjadi ateis? Karena ya itu tadi. Nggak masuk akal sih, nggak masuk akal. Kenapa jika Allah yang gambaran Allah yang maha baik itu masih membiarkan suatu kejahatan terjadi? Itu kenapa? Ada nggak jawaban untuk itu? Masuk akal sih kenapa masih ada penderitaan. Karena Allah yang maha baik itu juga menciptakan perlakuan bisa manusia. Ada Allah menciptakan manusia supaya taat pada dia, karena Allah itu berbelas kasih kan. Tapi dia menciptakan tempat juga untuk orang yang mau mematuhi dia. Dan di sana dia akan disiksa. Ya udah. Berarti kita harus jadi orang yang rasional aja. Mana itu? Emang panjang banget sih ini kalau kita bahas terus ini. Ya lanjut aja. Panjang sekali. Nah, kalau Anda ingin menjadi seorang yang ateis, nah itu pertama-tama Anda memastikan Anda itu masuk golongan materialisme. Nah, bergabunglah bersama Cuan Mistik. Terus orang yang rasional, saintisme, terus evolusionisme. Darwin ya. Berarti manusia dari monyet. Iya, kalau Anda ingin menjadi seorang yang ateis, peganglah keempat pilar itu. MRSE. MRSE, materialisme, rasionalisme, saintisme, evolusionisme. Tapi itu semua pilihan Anda. Kita di sini hanya membantu.
Untuk menjadikan Anda hilang. Enggak, Jangan-jangan kita hilang dalam makna literal habis ini. enggak. Apa cenderung yang hilang? Enggak, di sini ya cuman ingin apa ya, mengutarakan pendapat aja bahwa ketika kita berdiri sebagai sudut pandang seorang yang ateis dan di kalangan kita itu ditolak, rasanya itu seperti itu gitu. Tapi kan orang beragama juga itu materialis loh. Jangan dibahas. Stop. Siapa? Yaudah. Oke, demikianlah konten anak yang hilang. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi bermanfaatnya tuh untuk apa ya? Untuk semakin memperkuat iman kalian masing-masing gitu. Kalau misalnya ternyata begini bagus, itu pilihan kalian Saya masing-masing. sendiri merasa selama proses pembuatan video ini saya merasa semakin beriman Kenapa? kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, demikianlah konten anak yang hilang. Cari cuan.